Soal pertama. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Oke, kita lihat jawabannya, yaitu opsi E, yaitu pembelajaran secara kontekstual. Nah, untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti yang pertama, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa-siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Yang kedua, problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, otentik, bersifat tidak tentu, terbuka, dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Yang ketiga, inquiry adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencapai jawaban maupun pemecahan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Yang keempat, discovery learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Yang terakhir, kontekstual adalah konsep belajar yang mengkaitkan antara materi yang diajarnya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jelas sekali jawabannya adalah kontekstual. Soal nomor 2. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, kita cek jawabannya. Yang paling tepat adalah opsi E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Contoh, tingkat kognitif yang pertama yaitu C1, yaitu mengingat. Nah, contoh kata kerja operasionalnya adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Tingkat kognitif yang kedua yaitu C2, yaitu memahami. Contoh kata kerja operasionalnya adalah membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Tingkat kognitif C3 yaitu menerapkan. Contoh kata kerja operasionalnya adalah melaksanakan, melakukan, melatih, membiasaan, membedakan, menyelesaikan, dan menggunakan. Tingkat kognitif C4 menganalisis.
Contoh kata kerja operasionalnya adalah memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Tingkat kognitif C5 yaitu mengevaluasi. Contoh kata kerja operasionalnya adalah membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Tingkat kognitif C6 yaitu mencipta. Contoh kata kerja operasionalnya adalah membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Jadi teman-teman harus dihafalkan tingkat kognitif ini beserta contoh kata kerja operasionalnya. Jadi agar bisa memahami kata kerja operasionalnya. Jadi yang cocok opsinya adalah di kognitif C6 mencipta adalah membuat. Jadi dilihat dari opsinya, yang E membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP, tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Ya, kita cek jawabannya. Yang benar adalah opsi B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu A. Audience adalah peserta didik yang akan belajar. Nah, ini terutama dalam konteks itu adalah siswa itu sendiri. B. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Jadi, ini berkaitan dengan perilaku. C. Condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. D. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, kondisi yang terpenuhi keempat-empatnya ini adalah opsi yang B, yaitu setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita telah satu persatu. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, itu adalah kondisinya. Siswa dapat menjelaskan. Nah, siswa di sini adalah audiennya. Dan menjelaskan ini adalah perilakunya. Dan tingkat keberhasilan di sini adalah secara benar. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B. Kalau kita telah opsi A di sini, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Nah, di sini opsi A kurangnya adalah tingkat keberhasilannya. Jadi tidak ada tingkat keberhasilannya, yaitu poin D-nya. Nah, untuk opsi C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, output secara benar.
Nah, kalau di sini siswanya ada, audiensnya. Terus secara benar poin D-nya ada, yang tidak ada adalah kondisinya yang tidak ada. Nah, opsi D menjelaskan kondisi operasional sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Nah, di sini jelas sekali bahwa audiensnya tidak ada, yaitu siswa sendiri. Opsi E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, ini kondisinya ada, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Nah, di sini sama juga, yaitu siswanya tidak terlihat. Jadi sudah jelas opsi B lah yang paling tepat. Soal berikutnya itu soal nomor 4. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Ya, kita lihat jawabannya yaitu jawaban opsi D. Yang paling tepat adalah konsep. Nah, berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Jenis materi yang pertama yaitu fakta. Nah, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Nah, itu merupakan fakta. Nah, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, dan mengklasifikasikan, itu merupakan konsep. Apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu, itu merupakan prosedur. Nah, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat, itu merupakan prinsip. Apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu, itu adalah suatu keterampilan. Apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian, itu aspek afektif. Apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan, itu aspek motorik. Nah, jelas tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas tersebut termasuk jenis materi berupa konsep. Jadi sudah jelas jawabannya yaitu opsi D, yaitu konsep. Yuk kita lanjut. Soal nomor 5. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Ya, kita cek jawabannya. Jawabannya yang paling tepat adalah opsi B, yaitu evaluasi sumatif. Nah, jenis evaluasi berdasarkan tujuan yang harus kita pahami. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. 2. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. 3. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. 4. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar.
5. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, jadi jelas sekali di sini seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Nah, kata kuncinya sudah jelas, yaitu menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi yang paling tepat adalah evaluasi sumatif. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6.